praktikumnya telah beberapa kali pertemuan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini pada PowerPoint pertama ini, pasti saudara sudah bisa melihat perbedaan antara kultur jaringan tanaman dan kultur jaringan hewan gitu ya. Nah, dari materi yang telah saya unggah, apakah ada yang akan ditanyakan? Apakah sudah di-download dan sudah dipelajari? Sudah ya. Ada yang ingin ditanyakan? Dari saudara membaca materi yang telah saudara download? Tidak ada. Tidak ada. Oke, artinya semoga tidak ada pertanyaan itu karena sudah jelas, semoga begitu ya. Oke, kalau begitu ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan dari PowerPoint yang telah saya unggah. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini dan beberapa yang telah saudara pelajari pada kultur tanaman, ada beberapa hal yang pastinya berbeda ya, pastinya berbeda terutama pada materi yang akan dikulturkan. Nah, kalau pada tanaman, ketika kita mengkulturkan bagian dari tanaman, akan sangat mudah atau akan bisa kita lihat secara langsung pertumbuhan atau diferensiasi dari bagian-bagian dari tanaman tersebut. Artinya, saya kira kultur tanaman itu sudah banyak orang memanfaatkan ya untuk mengkultur atau membuat tanaman anggrek baru, kemudian untuk membuat tanaman-tanaman yang lain yang baru, dan itu mudah kita lihat, bukan mudah, artinya bisa kita lihat dengan mata telanjang. Jadi kalau mungkin beberapa waktu yang lalu telah dijelaskan oleh Bu Retno Mas Tuti juga Bu Wahyu Widoretno bahwa ketika kita mengkulturkan bagian dari tanaman, misalkan dari daun, dari batang, atau dari akar, maka beberapa waktu kemudian kita akan mendapatkan tanaman baru dengan bagian-bagian organ yang seperti kita lihat ya. Jadi semuanya bisa. Tetapi kalau pada kultur jaringan hewan tidak demikian. Artinya apa? Kalau misalkan saudara mengkultur jaringan yang diambil dari telinga misalkan, saudara tidak akan bisa melihat telinga utuh pada culture media yang saudara kulturkan gitu. Itu tidak seperti itu. Nah, karena pada tanaman memiliki sifat yang disebut tutipotensi. Apakah pada hewan tidak punya? Punya. Pada hewan juga mempunyai sifat tutipotensi. Artinya apa? Artinya bahwa apabila bagian dari organ tersebut diambil atau bagian dari jaringan itu dikulturkan, dia akan, kalau kita mampu merawatnya, mampu mengkulturkan, mampu menyediakan media yang baik, kita akan bisa mendapatkan sifat tutipotensi itu. Contohnya apa? Contohnya adalah pada sel-sel perkembangan embrio. Jadi kalau misalkan pada embrio mencit atau bahkan mungkin embrio pada manusia, kalau itu secara etis bisa dilakukan, maka karakter tutipotensi juga dimiliki oleh sel-sel tersebut, karena sel-sel tersebut memiliki juga sifat tutipotensi. Jadi kalau embrio itu kita ambil satu sel, kalau kita mempunyai embrio tahap morula, mungkin masih ingat ya dulu pada waktu SMA mempelajari embriologi, ada tahap morula, nah itu kemudian kita pisahkan sel-selnya, maka kita akan
bisa mendapatkan morula baru lagi yang apabila kita pelihara, kemudian kita lakukan tahapan-tahapan berikutnya, maka kita akan mendapatkan embrio yang berkembang menjadi individu baru. Nah, tentunya perawatannya tidak sama dengan ketika kita mengembangkan hasil kultur tanaman, gitu ya. Tetapi prinsipnya sama. Nah, kalau pada kultur tanaman, ketika beberapa bagian dari tanaman itu sudah muncul, maka kemudian harus kita pindah ke tempat yang baru, jadi yang lebih luas atau ada pada kebun percobaan, itu dia akan tumbuh. Tetapi kalau sifat tutur potensi pada hewan untuk bisa menjadi tumbuh menjadi individu baru yang utuh, dia harus dipindah juga. Tetapi dipindahnya bukan pindah media culture yang baru, tetapi dia harus dipindah pada suatu kondisi yang dia bisa hidup. Di mana kalau misalkan embrio berarti harus dipindah ke rahim ibu gitu ya, atau rahim induk gitu. Tapi kalau tanaman dia dipindah ke lokasi yang lebih luas supaya dia bisa berkembang dengan baik. Nah, itu adalah beberapa perbedaan yang sangat mencolok antara kultur tanaman dan kultur. Nah, itu adalah pada beberapa istilah pada kultur tanaman maupun pada kultur hewan, kita tidak kita mengenal ada beberapa jenis kultur hewan gitu. Ya, ini mahasiswa yang ikut materi ini semester 3 dan semester 5, betulkah? Semester 5, Ibu. Semuanya semester 5. Iya. Semua semester 5 apa ada yang semester 3? Halo? Permisi, Bu. Iya. Saya Dicari Ibrahim menjawab tanggung jawab tadi ya. Sebenarnya kalau dilihat itu semester 5 dan juga di semester 7 sih Bu sebetulnya, karena ada angkatan 8. Tapi kalau yang semester 3 ini saya kurang tahu, tapi rata-rata kalau tidak salah semester 5 dan semester 7. Oke. Oh ya, baik. Artinya sudah pernah kuliah embriologi atau sedang kuliah embriologi ya. Artinya ketika saya mengatakan morula, pastinya saudara semua sudah paham gitu ya. Nah ya sebelum saya lanjutkan, memang saat ini kita kuliahnya adalah daring gitu ya. Kita kuliah daring. Namun ketika kita kuliah daring, tentunya beberapa yang tetap harus diperhatikan gitu ya, beberapa yang tetap harus diperhatikan. Misalkan ketika kuliah luring, kita kan tidak boleh mengenakan kaos gitu ya. Jadi kalau seperti ini juga sebaiknya kaos kalau ada kerahnya tidak apa-apa. Itu sebetulnya. Beberapa waktu yang lalu saya kuliah dengan mahasiswa yang jumlahnya sedikit, hanya 3 orang karena mahasiswa magister. Nah, kebetulan putri yang ikut kuliah saya, dia mungkin karena kuliahnya daring, dia mengenakan kaos, ya, jadi mengenakan kaos yang berleher pendek gitu. Nah, karena kalau kuliah daring kan kadang kita tidak sadar bahwa semua seberapa besar luasan yang bisa diperhatikan orang lain gitu kan ya. Nah itu ada pemandangan yang kurang menyenangkan gitu. Itu yang terjadi. Tentunya saya bilang begitu, saudara pasti tahu apa yang saya maksud gitu ya. Itu ya pertama, sehingga ketika kuliah daring pun hal-hal seperti itu harus saudara perhatikan. Jadi ketika memulai kuliah, niat kuliahnya harus tetap seperti kuliah luring begitu ya. Berdoa dulu, kemudian kita harus setting seperti kuliah daring, luring gitu ya. Seperti itu ya. Jadi nanti
untuk ke depan seperti itu perlu mendapatkan perhatian. Jadi saya tidak satu persatu. Jadi saya kira semuanya sudah paham itu kan ya. Jadi karena seperti itu beberapa kali terkadang ada mahasiswa itu yang rambutnya masih acak-acakan. Saya tidak tahu disorotnya itu siapa yang memilih. Saya tidak tahu itu kan apa itu sistem yang memperlihatkan siapa yang muncul gitu ya. Oke ya, jadi hal seperti itu tetap harus kita perhatikan supaya kebiasaan menghormati diri sendiri ya. Jadi seperti itu sebenarnya kita menghormati diri sendiri. Kebiasaan menghormati diri sendiri itu tetap terjaga, karena nanti kalau kebiasaan itu tidak terjaga, suatu saat ketika saudara harus melamar pekerjaan dan sebagainya itu menjadi masalah. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ya. Pada slide yang ada di layar kita ini, saudara bisa melihat adanya bentukan sel yang setelah dikulturkan beberapa hari ya. Nah, bisa kita lihat pada gambar kanan atas ya, itu adalah bentuk sel yang dikulturkan beberapa hari. Kemudian di bawah beberapa hari lebih lama ya, beberapa hari lebih lama. Nah, di situ jumlah selnya lebih banyak dan lebih kecil, tampak lebih kecil. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ketika sel itu pada kondisi jumlah yang lebih sedikit, dia mempunyai bentuk atau membentuk atau membuat suatu juluran yang lebih panjang. Juluran ini merupakan perpanjangan dari membran plasma mereka. Nah, ini artinya apa? Ketika sel-sel di dalam kultur tanaman, di dalam kultur hewan itu akan membelah, dia berusaha menggapai temannya, berusaha berkomunikasi dengan sel yang ada di dekatnya, yaitu membentuk suatu juluran membran plasmanya. Ya, nanti apabila jumlah sel itu sudah lebih banyak, maka juluran itu akan menjadi lebih lebih pendek. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ketika sel itu akan berkembang, dia membutuhkan teman untuk berkomunikasi. Nah, ketika saudara belajar biologi sel, saudara pasti sudah diajari itu bahwa untuk proliferasi, untuk proses fisiologi sel itu ada komunikasi antar sel. Nah, jadi ketika kita belajar kultur sel dan kultur sel hewan maupun kultur sel tanaman, pasti sifat sel yang saudara pelajari pada biologi sel itu berlaku di sini, gitu ya. Namun kalau pada kultur sel pada tanaman, coba nanti diperhatikan apakah mempunyai mekanisme yang sama ketika dia tumbuh, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari. Nah, mengapa kita belajar kultur sel dan apa sih kultur sel itu? Kultur sel hewan ya tentunya. Nah, kultur sel hewan maupun kultur sel tanaman tentunya mempunyai batasan yang sama. Hanya saja kalau pada kultur sel hewan ini dia mempunyai karakter fisiologi sel yang berbeda. Itu sudah pasti, saya kira saudara semua sudah belajar biologi sel, sudah belajar fisiologi tanaman dan fisiologi hewan. Dan jadi ketika kita belajar kultur sel, maka ilmu-ilmu yang telah saudara peroleh dari biologi sel, kemudian dari kultur sel tanaman itu diperlukan di sini untuk bisa mempelajari kultur sel hewan. Gitu ya. Jadi yang disebut dengan kultur sel hewan, kultur sel hewan adalah di mana kita mengambil atau mengeluarkan sebagian dari sel, jaringan atau organ untuk kita tumbuhkan secara in vitro dengan merekayasa
media yang hampir sama dengan kondisi in vivo. Hampir sama apanya yang hampir sama? Misalkan pH-nya, suhunya, kemudian nutrisi-nutrisi yang ada di dalam media itu harus menyediakan semua yang diperlukan oleh sel itu untuk tumbuh ketika dia ada di dalam tubuh, gitu ya. Itu adalah prinsip dari kultur sel hewan. Nah, di dalam kultur sel hewan ada 3 tipe yang bisa dilakukan, ya. Ada kultur organ, ada kultur jaringan, ada kultur sel. Nah, tentunya apa yang tiga tipe kultur ini tentunya saudara sudah mengenal semuanya, begitu ya, sudah mengenal semuanya. Ada kultur organ. Bagian lebih kecil dari organ adalah jaringan, bagian lebih kecil dari jaringan adalah sel. Nah, semua itu bisa kita modifikasi atau kita rekayasa untuk kita tumbuhkan di luar tubuh suatu organisme. Nah, kalau organ, jadi kalau kemarin saudara belajar kultur sel tanaman, ketika jaringan itu diambil, dipotong-potong, kemudian dia akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Nah, kalau kultur organ, jadi misalkan daun, ya daun, daun dikulturkan, dia akan berkembang menjadi daun, menjadi akar, menjadi batang dan sebagainya. Tetapi tidak terjadi seperti itu pada kultur hewan. Jadi kalau misalkan saudara mengkulturkan organ apa yang bisa kita kulturkan, misalkan ovarium, misalkan testis, atau organ-organ yang lain yang memungkinkan untuk dikulturkan. Kalau saudara kulturkan, kemudian bukan berarti beberapa hari kemudian organ itu menjadi 2, menjadi 3, tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Jadi misalkan kita mengkulturkan ovarium, kemudian kita lihat sebulan kemudian ovariumnya menjadi 3, 4, 5, tidak seperti itu. Jadi tidak seperti pada tanaman, ya, tidak seperti pada tanaman. Karena kalau pada hewan yang mempunyai sifat tutipotensi adalah pada jaringan tertentu dan dalam waktu yang tertentu. Seperti tadi saya katakan, saya contohkan tadi bahwa misalkan embrio itu dia embrio merupakan pada tahapan embrio sampai blastula akhir dia mempunyai sifat tutipotensi. Bagaimana contohnya? Jadi ketika sel-sel morula itu kita pisahkan, sel morula itu bisa 32 sel, ya, sampai 32 sel, bisa 64 sel. Misalkan kita mampu memisahkan sel-sel itu menjadi beberapa sel, kemudian kita kulturkan, tentunya dengan lingkungan yang mendukung embrio itu tumbuh, maka sel-sel itu akan menjadi morula baru, dia akan bisa menjadi morula baru. Kalau pada bioteknologi reproduksi itu dikenal dengan splitting embrio. Itu kemudian kita kulturkan, nah dia kita kulturkan menjadi morula yang baru, bukan berarti dari morula itu kemudian nanti akan menjadi blastula, gastrula, tidak, dia harus dipindahkan ke media tertentu yang bisa mendukung perkembangannya, ya. Kecuali kalau pada hewan-hewan yang perkembangan embrionya ada di luar tubuh, misalkan ikan, ya, ikan, kemudian hewan-hewan air lah, itu bisa saudara ikuti. Tetapi kalau misalkan yang kita kulturkan adalah organ ovarium mencit misalkan, atau ovarium sapi misalkan. Nah, meskipun kita kulturkan embrio itu sampai kita ganti media terus, tidak akan pernah kita bisa melihat sapi di dalam media tersebut. Tidak akan pernah kita bisa melihat mais di dalam media tersebut. Karena apa?
karena sifat tutipotensinya terbatas, ya, terbatas. Lalu untuk apa kultur organ dilakukan? Antara lain misalkan kita ingin mengetahui bagaimana fisiologi organ itu apabila dia dikeluarkan dari tubuh. Nah, misalkan ketika kita ingin menemukan suatu terapi obat, bagaimanakah obat tersebut mekanismenya di dalam ginjal misalkan, atau pada ovarium atau pada testis dan sebagainya. Nah, dari situ bisa dianalisis bagaimana obat itu mempengaruhi fisiologi dari organ tersebut, ya. Jadi kultur organ di sini tujuannya seperti itu. Di samping untuk persiapan pada tahapan-tahapan penelitian berikutnya, ya. Jadi kultur hewan dan kultur tanaman ada perbedaan yang sangat prinsip. Yang pertama, kalau pada kultur tanaman, salah satu tujuannya adalah untuk memperbanyak jumlah populasi, ya, bisa seperti itu. Tetapi kalau pada kultur hewan, yang paling banyak dilakukan adalah untuk tujuan mengetahui mekanisme fisiologi pada organ, pada jaringan atau pada sel tersebut. Nah, kalau untuk memperbanyak populasi tidak bisa seperti fertilisasi in vitro, kemudian kultur oosit itu bisa untuk memperbanyak populasi, ya. Tetapi dari sekian banyak kultur hewan yang dilakukan, yang paling sering digunakan adalah untuk mempelajari bagaimana mekanisme suatu penyakit, mekanisme suatu obat jadi ada 3 tipe, kultur organ, kultur jaringan, dan kultur sel. Nah, masing-masing di dalam menyiapkannya ada perbedaan. Oke, ya, saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh tadi yang saya katakan kultur ovarium. Ya, kultur ovarium, ini ovarium dari mais yang tujuannya ingin melihat bagaimana pengaruh suatu paparan obat tertentu di dalam perkembangan ovarium, ya. Ini contohnya. Artinya di dalam kultur sel hewan, namun pada beberapa buku, pada beberapa textbook, mereka pasti judulnya adalah kultur sel hewan. Jadi namun di dalam pembagian berdasarkan sumber dari yang dikulturkan itu ada kultur organ, kultur jaringan, dan kultur sel. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian, kalau ini adalah contoh dari bagaimana mendapatkan kultur jaringan. Nah, apa kegunaan mereka? Kalau organ tadi sudah saya ceritakan. Kalau kultur jaringan sering sekali yang banyak dikembangkan saat ini adalah kultur jaringan dari kulit. Ya, kultur jaringan dari kulit tujuannya adalah untuk transplantasi kulit. Transplantasi kulit itu bisa untuk mengobati bekas luka bakar, kemudian bisa juga untuk operasi-operasi kecantikan. Itu salah satu kegunaan dari kultur jaringan. Kemudian pada gambar di bawah ini adalah kultur sel yang materinya diambil dari sel, ya. Dari darah kemudian dipisahkan dengan sentrifugasi yang akhirnya kemudian mendapatkan sel. Sel itu kemudian dikulturkan. Nah, apakah hanya dari darah? Tidak, bisa dari spleen, bisa dari hepar, bisa dari ovarium dan sebagainya, ya. Jadi sumber selnya, sumber jaringan, dan sumber organ yang dikulturkan itu dapat diperoleh dari berbagai sumber. Nah, kemudian, ada beberapa keuntungan, ada beberapa kelebihan
atau beberapa keterbatasan pada apabila kita menggunakan kultur. Jadi beberapa keuntungannya tentunya adalah sel itu atau kondisi itu bisa kita atur, misalkan suhunya, temperaturnya, osmolaritasnya bisa kita atur. Kemudian samnya bisa homogen, misalkan kalau kita ingin menganalisis kondisi sel hepatosit misalkan. Nah, kita bisa memperoleh hanya hepatosit saja gitu. Atau misalkan kita ingin seperti tadi contohnya pada kultur jaringan hanya ingin mengkulturkan jaringan skin saja. Nah, itu bisa, jadi semuanya bisa diatur. Kemudian keuntungan yang lain adalah beberapa komponen yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan kita membuat animal model ya. Jadi kalau misalkan ingin membuat, misalkan tadi ingin mencoba suatu obat untuk perbaikan kulit misalkan. Nah, kalau kita membuat hewan model, menggunakan hewan model, maka perawatannya lebih banyak gitu ya. Perawatannya lebih banyak karena harus melukai dulu hewan modelnya, kemudian baru kita terapikan obat yang akan kita gunakan. Nah, tapi kalau dengan menggunakan kultur sel kita lebih hemat, lebih mudah, suhunya dikontrol, pH-nya dikontrol, itu lebih mudah. Namun ada beberapa batasan atau beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pastinya adalah perawatannya tidak mudah. Karena apa? Apa? Pada kondisi kultur yang paling sering atau paling riskan terjadi adalah kontaminasi, ya, kontaminasi, karena kontaminasi ini bisa mengganggu pertumbuhan sel. Mengapa demikian? Biasanya kontaminan itu adalah mikroba, sedangkan yang kita kulturkan adalah jaringan atau berasal dari multiseluler, sedangkan mikroba adalah uniseluler. Yang mikroorganisme adalah uniseluler, sedangkan yang kita kulturkan pada jaringan hewan adalah sel yang bertipe multiseluler, di mana pertumbuhan organisme yang uniseluler lebih cepat dibandingkan dengan yang multiseluler, sehingga jumlah organisme yang uniseluler akan lebih cepat bertambah dibandingkan dengan yang multiseluler, sehingga media tadi akan didominasi oleh mikroorganisme tersebut. Nah, sementara jaringan yang kita kulturkan atau sel yang kita kulturkan itu akan berkompetisi nutrisinya, akan berkompetisi yang pastinya dia akan kalah untuk tumbuh. Nah, itu yang tidak mudah untuk diatasi, sehingga di dalam melakukan kultur sel hewan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah sterilisasi, kemudian teknik aseptik. Ya, itu yang harus diperhatikan supaya kultur kita bisa aman. Nah, untuk menghandle kondisi steril, teknik aseptik itu semuanya memerlukan kebiasaan, ya, memerlukan kebiasaan untuk bisa mendapatkan kondisi steril sampai kultur kita itu bisa kita gunakan. Kemudian biayanya mahal, ya, biayanya mahal. Mahal itu sebenarnya dalam arti bahwa semua bahan-bahan yang kita gunakan itu tersedia dalam jumlah yang besar dan membuat harganya menjadi mahal. Itu. Kemudian di sini ada dediferensiasi, ya. Dediferensiasi itu artinya beberapa
jaringan yang akan kita kulturkan ataupun yang sudah kita pisahkan menjadi sel seperti tadi yang berasal dari darah, semuanya telah mengalami diferensiasi, ya, diferensiasi. Dan kelemahan yang lain adalah kromosomnya. Apabila sel itu kita tumbuhkan dalam waktu yang lama, kromosomnya itu bisa mengalami perubahan. Ya. Itu adalah hal-hal yang menjadi kelemahan di dalam kultur sel hewan. Lalu ya, jadi beberapa sumber dan beberapa kelemahan dan keuntungan di dalam kultur sel hewan adalah seperti itu. Nah, kemudian, sebenarnya mulai kapan sih kultur sel hewan itu dikenal, ya, dikenal. Ya, jadi kalau berdasarkan catatan dari beberapa buku, sudah sejak tahun 1800-an orang sudah mulai melakukan kultur. Nah, tentunya media yang digunakan oleh mereka adalah media yang sederhana. Saudara mungkin pernah mendengar larutan NaCl fisiologi, mendengar larutan Ringer, kemudian ada fosfat buffer salin. Nah, media-media sederhana itulah yang digunakan untuk penelitian atau untuk melakukan kultur pada hewan pada tahun 1800-an itu. Jadi dengan ditemukannya beberapa larutan salin yang kemudian dicobakan untuk mempertahankan hidup dari epiblas. Nah, pada waktu itu para ilmuwan telah meneliti bagaimana embrio ayam itu berkembang, ya, telah meneliti bagaimana embrio ayam itu berkembang. Nah, ini karena perkembangan embrio ayam itu mudah diamati, ya, mudah diamati tanpa harus menggunakan mikroskop, ya, mudah diamati tanpa menggunakan mikroskop. Nah, itulah yang kemudian pada awal dari penelitian bagaimana sel-sel hewan, jaringan hewan itu bisa dikembangkan. Nah, tentunya pada waktu itu yang digunakan untuk kultur adalah berasal dari hewan yang mudah, yaitu ayam contohnya, ya. Dan yang digunakan adalah epiblas, ya. Epiblas tahu, ya, saya kira saudara sudah sedang belajar embriologi. Saya kira sudah saya jelaskan pada waktu itu dan mungkin sudah dijelaskan oleh Prof. Sasmito mengenai epiblas. Oh ya, kalau ini mahasiswa semester 5 berarti bukannya hari ini itu kuliah embriologi, ya? Permisi, Bu. Iya. Iya, Bu, benar. Jadi setelah TDPSDJ ini lanjut ke embriologi hewan. Oh iya, maaf, jam 9.20 ya. Ya, maaf. Terima kasih, Yudis. Ya. Saya baru ingat kalau ingat saya jam 7.30. Ya, oke, ya. Berarti habis ini langsung, ya. Jadi yang di kultur adalah epiblas. Nah, tentunya kultur di sini pada awal percobaan itu bukan untuk memperbanyak embrio ayam, tetapi untuk mempertahankan bagaimana sel-sel di dalam epiblas itu tetap hidup. Namun dari penelitian itu akhirnya berkembanglah beberapa penelitian berikutnya, terutama modifikasi media. Jadi sampai saat ini media untuk kultur sel ini banyak sekali jenisnya, ya, banyak sekali, dari yang sederhana sampai yang kompleks, dari yang murah sampai yang mahal, ya. Dari yang murah itu apa? Yang murah itu tersedia dalam bentuk powder, jadi
itu lebih murah. Tetapi kalau tersedia dalam bentuk sudah larutan itu lebih ini adalah William Rox ini yang mempunyai jasa di dalam kultur sel hewan gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada kemudian berkembanglah beberapa penelitian sampai pada akhirnya ada beberapa media yang dikembangkan untuk dicobakan pada bagian-bagian yang lain dari sel hewan. Nah, selain itu akhirnya juga ditemukan sel lain. Sel lain itu adalah sel yang ditumbuhkan yang telah memiliki kondisi yang stabil, kromosomnya stabil, bentuk selnya stabil. Yang paling terkenal adalah namanya sel HeLa. Sel HeLa itu adalah sel yang diambil dari penderita kanker serviks. Selnya pada waktu dia berobat, ya ceritanya begitu, pada waktu dia berobat, sebagian selnya itu diambil untuk ditumbuhkan dan berdasarkan cerita di dalam textbook sampai sebenarnya Ibu HeLa ini tidak tahu kalau selnya itu diambil untuk dikembangkan dan sudah disebar ke saat ini sudah banyak orang yang memanfaatkan sel HeLa ini untuk penelitian kanker serviks ya. Nah, itu yang sangat terkenal dan sekarang sel lain ini sudah banyak jenisnya, dari sel yang sakit, dalam arti sakit itu sel yang diambil dari orang yang sakit, atau sel-sel yang normal. Jadi kalau saudara misalkan ingin penelitian menggunakan sel kultur ini, bisa untuk model terapi kultur kanker serviks atau kanker mame dan sebagainya, semua tersedia ya. Dan sekali beli kita bisa menggunakannya sampai beberapa kali, karena sel itu bisa kita pelihara, kemudian kita simpan beku. Ketika kita ingin menggunakan, kita towing, kemudian kita biarkan lagi, sebagian kita bekukan lagi, bisa seperti itu. Namun tentunya ada beberapa kali subculture yang akan menyebabkan sel-sel itu mempunyai perubahan. Kemudian akhirnya kita harus membeli yang baru lagi gitu ya. Itu mungkin mereka mempunyai hak paten, dalam pemeliharaan sel ini yang tidak disebarkan pada pembeli gitu ya, sehingga kembali lagi kita akan membeli. Nah, itu adalah berawal dari penemuan dari William Rox yang dia berhasil memelihara epiblast pada larutan salin ya. Jadi hanya beberapa waktu kemudian, karena pada larutan salin itu nutrisinya tidak mencukupi untuk sel itu tumbuh, maka akhirnya sel itu bisa mengalami kematian. Sehingga di dalam kultur sel kita harus memperhatikan media yang kita gunakan. Ya, nanti yang akan datang akan saya ceritakan mengenai beberapa media yang diperlukan untuk tumbuhnya sel. Oke. Nah, kegunaannya untuk apa kita melakukan kultur sel hewan? Ya, tadi yang pertama yang ingin saya tekankan bahwa pada kultur sel hewan jarang orang menggunakan metode ini untuk memperbanyak populasi. Berbeda dengan kultur tanaman ya, jarang sekali. Nah, biasanya kalau di dalam bioteknologi kultur sel hewan ini banyak digunakan untuk mempelajari bagaimana fisiologi sel, yang pertama itu, yang kedua bagaimana apabila sel-sel itu diberi perlakuan obat, jadi untuk tujuan mencari obat apa yang paling bagus, kemudian bagaimana action dari obat itu. Jadi banyak orang-orang farmasi yang memanfaatkan
kultur sel hewan ini untuk menemukan obat-obat baru. Selain itu, kultur sel hewan ini saat ini banyak digunakan untuk mempelajari dan bagaimana respon imun suatu sel terhadap penyakit, terhadap obat, juga terkadang digunakan untuk memproduksi antibodi, ya, untuk memproduksi antibodi. Nah, beberapa kali mahasiswa biologi ikut PKL di Puspetmas Surabaya. Nah, di Puspetmas Surabaya ini salah satu produk yang dihasilkan adalah antibodi, tetapi untuk hewan, bukan untuk manusia, ya. Karena namanya aja veterinary, ya, jadi untuk hewan. Nah, dulu pada tahun sekitar sebelum tahun 2000 ada salah satu mahasiswa biologi yang PKL di sana dan diizinkan untuk mengikuti proses bagaimana memproduksi vaksin ketika itu. Namun akhir-akhir ini ternyata itu tidak diperkenankan. Jadi mahasiswa yang ikut di sana hanya mengikuti sampai kultur, ya, sampai kulturnya, lalu kemudian inokulasi virus dan sebagainya tidak diizinkan untuk ikut begitu. Itu semuanya dengan menggunakan kultur sel. Kemudian sel yang digunakan jenis sel apa? Nah, itu banyak sel yang bisa digunakan, tetapi yang jelas yang digunakan adalah sel-sel yang sehat, ya, sel sehat. Sel sehat itu sudah diperjualbelikan seperti tadi saya katakan, yang disebut dengan sel lain, itu banyak sekali jenisnya. Nah, jadi ini beberapa kegunaan mempelajari atau kegunaan dari kultur jaringan maupun kultur sel, ya. Kita bisa mempelajari fenomena bagaimana aktivitas antar sel, bagaimana DNA transkripsi, protein itu disintesis, semua menggunakan kultur sel. Dan bagaimana kultur sel itu bisa menjelaskan mekanisme imun yang terjadi di dalam sel. Namun yang pasti yang perlu kita sadari bahwa ketika kita menggunakan kultur sel itu tidak berinteraksi dengan jaringan yang lain, tidak berinteraksi dengan sel yang lain, sehingga apa yang kita dapatkan ketika kita mempelajari kultur sel itu harus kita konfirmasi secara in vivo, ya, harus kita konfirmasi secara in vivo. Jadi misalkan begini, kalau saudara ingin penelitian bagaimana pengaruh suatu obat atau herbal tertentu dalam meningkatkan sistem imun di dalam tubuh, nah, saudara menggunakan sel-sel limfosit yang saudara kulturkan. Karena apa? Sel limfosit adalah sel yang paling berperan di dalam sistem imun di dalam tubuh. Nah, kemudian saudara mendapatkan hasil, bagus, herbal ini sangat bagus. Nah, itu bagus, itu adalah secara in vitro, di mana dia tidak berinteraksi dengan organ, tidak beraksi dengan sel yang lain. Nah, itu belum bisa menjadi kesimpulan bahwa pasti kalau herbal ini bisa meningkatkan sistem imun, begitu ya. Itu harus dikonfirmasi dulu secara in vivo, harus dicobakan ke hewan coba, baru kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana perannya dan bagaimana mekanismenya di dalam tubuh, begitu ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa. Nah, kemudian kalau tadi kalau produksi vaksin, nah itu sudah melalui penelitian yang panjang, sehingga vaksin yang dihasilkan secara in vitro itu bisa digunakan secara langsung bisa digunakan. Nah, itu penelitiannya sudah panjang gitu ya, melalui proses yang panjang yang kemudian pada akhirnya sudah bisa diproduksi, ya, bisa diproduksi. Ini adalah beberapa manfaat atau aplikasi dari kultur jaringan atau kultur sel hewan. Nah, apa yang diperlukan di dalam melakukan kultur sel hewan ini?
Nah, tentunya tidak jauh berbeda dengan pada kultur jaringan tanaman gitu ya. Kondisi steril pasti harus diperhatikan. Media yang digunakan, kemudian jumlah ukuran jaringan yang akan kita kultur itu juga harus kita perhatikan. Karena apa? Pada awal pertumbuhan mereka memerlukan nutrisi yang cukup. Apabila misalkan medianya sedikit, kemudian kita beri sel yang dalam jumlah banyak, maka dia tidak akan mencukupi untuk bisa tumbuh. Nah, ini ada aturannya ya, ada aturannya. Kalau medianya sekian, berarti selnya jumlahnya seberapa. Kalau medianya sedikit, selnya berapa, itu ada aturannya. Kemudian untuk tubuh sel memerlukan oksigen, memerlukan sedikit karbon dioksida, maka itu pun juga menjadi dasar untuk menyiapkan kultur sel itu. Volume medianya seperti apa, jumlah selnya berapa, itu adalah salah satu yang diperlukan untuk sel itu bisa tumbuh dengan baik. Jadi kerapatan sel, kemudian suhu, kelembapan, tekanan osmosis, dan pH adalah beberapa hal ini yang diperlukan di dalam kita mengkulturkan sel. Ya. Sel hewan, saya kira ini kemarin pada tanaman juga demikian. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kondisi lab kita ketika kita melakukan kultur. Nah, biasanya di dalam laboratorium kultur itu selalu ada dua ruangan yang digunakan, ya. Ruangan untuk preparasi dan ruangan untuk melakukan kultur. Kemudian beberapa alat yang diperlukan harus terletak dekat di daerah itu. Supaya apa? Supaya kita yang bekerja tidak perlu terlalu sering keluar masuk dari ruangan tempat kita kultur. Ya, jadi di sini. Pengalaman saya bekerja kultur di biologi maupun di Jepang itu sebenarnya ruangannya tidak harus terlalu besar gitu ya. Yang penting adalah kondisi steril itu harus dicermati ya. Namun ini saya sampaikan bukan berarti kita harus sama persis begitu ya, tetapi apa yang bisa kita contoh kita lakukan itu yang kita lakukan. Beberapa saya pernah bekerja kultur itu di Nagoya University pernah, di Tohoku University pernah, kemudian di Okayama University pernah gitu ya. Di ketiga lab kultur ini dia memiliki space untuk kultur yang berbeda ya. Ada yang luas, ada yang sangat sempit. Nah, kalau gambar yang saya tayangkan ini termasuk luas begitu ya, termasuk luas gitu. Ruangannya termasuk luas, jadi mungkin lebih nyaman karena semua bisa diletakkan di situ. Nah, di lab-lab yang pernah saya kunjungi, mereka mempunyai cara untuk menjaga kondisi steril untuk melakukan teknik aseptik di dalam laboratorium itu. Yang pertama, mereka secara rutin membersihkan lab ini, gotong royong di dalam lab ini. Kemudian seminggu sekali ada jadwal untuk cuci-cuci ya. Jadi setiap kali kita bekerja kultur, glassware yang kita gunakan yang masih tidak disposable itu langsung ditempatkan pada suatu bak yang sudah berisi deterjen gitu ya, ditempatkan di situ, semuanya yang bekerja ditempatkan di situ. Nah, kemudian seminggu sekali seluruh anggota lab itu cuci glassware itu. Dari itu juga dikeringkan, lalu dibungkus, lalu disterilkan.
Nah, uh, jadi dari misalkan hari Rabu itu jadwalnya cuci-cuci dari Kamis sampai Selasa tidak ada yang cuci-cuci itu tidak ada. Jadi semua dikumpulkan jadi satu. Nah itu menjaga supaya tidak untuk sterilisasi alatnya tidak sedikit-sedikit begitu ya. Jadi semua sama. Nah setelah itu semua dimasukkan ke lab kultur. Jadi Petri dish, kemudian Erlenmeyer, semua glassware dimasukkan di dalam kultur. Nah tentunya setiap orang, setiap yang bekerja di situ tidak boleh sembarangan menggunakan glassware yang sudah steril. Artinya apa sembarangan? Artinya bahwa kita harus menghitung setiap kali kita akan bekerja, kita harus menghitung berapa glassware yang kita butuhkan, berapa jumlah pipet volume yang kita butuhkan. Itu semuanya harus kita hitung, jangan sampai nanti di tengah-tengah karena kita sembrono itu misalkan ketika membuka Petri dish atau membuka Erlenmeyer atau membuka glassware yang lain itu sembarangan sehingga belum kita gunakan sudah kita tidak jadi kita gunakan, kemudian kita mengambil yang baru. Nah itu tidak boleh seperti itu. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga teknik aseptik di dalam bekerja kultur. Kemudian sebelum masuk ke lab kultur, di situ ada bak yang digunakan untuk cuci tangan. Ya, jadi seperti sekarang ini kondisi pandemi ini kita sedikit-sedikit harus hand sanitizer. Nah, itu seperti itu ketika bekerja kultur ya. Jadi harus steril. Sehingga layout dari lab itu harus disiapkan sedemikian rupa supaya kita bisa bekerja dengan nyaman gitu. Ini adalah contohnya begitu. Nah, ini adalah contoh denah gambar. Ini adalah ketika kita lihat secara langsung desain labnya. Nah, ini adalah beberapa peralatan yang diperlukan ketika kita bekerja dengan kultur sel hewan ya. Inkubator, mengapa inkubator adalah penting? Inkubator itu untuk mengatur suhu dari media yang kita kulturkan. Kemudian sterilizer, mikroskop, dan sebagainya. Kemudian alat-alat yang lain yang tidak harus ada, tetapi kalau itu ada akan sangat menguntungkan pekerjaan kita, yaitu laminar airflow. Kemudian apakah boleh bekerja tanpa laminar airflow? Boleh, tetapi dengan laminar airflow kondisi steril di udara sekitar kita itu bisa kita lakukan. Nah, tadi ketika Pak Rox mencoba mengkulturkan epiblast dengan salin, Pak Rox tidak memerlukan laminar airflow, tetapi memerlukan inkubator supaya suhunya tetap hangat ya, supaya suhunya tetap hangat. Nah, ini adalah beberapa alat yang sangat menguntungkan apabila kita menggunakannya. Minta maaf, baterai saya mau habis bentar ya. Oke, ini adalah beberapa peralatan. Laminar airflow-nya harus yang vertikal, ya. Laminar airflow-nya harus yang vertikal. Ya, minta maaf kalau misalkan nanti tiba-tiba mati.
Ya, saya lanjutkan, oke. Laminar airflow-nya harus vertikal dan dilengkapi dengan filter, filter di mana filter ini adalah filter yang mempunyai ukuran pori yang tertentu, di mana pori itu berukuran 0,22 mikrometer supaya spora dari mikroorganisme, bakteri dan sebagainya tidak bisa masuk ke area tersebut. Ya maaf, saya tinggal ambil charger. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk kultur sel hewan kita ini adalah beberapa contoh gambar laminar airflow yang kita gunakan juga tertentu. Karena apa? Karena beberapa sering sekali pada memanfaatkan kultur sel hewan ini untuk mempelajari bagaimana mekanisme suatu penyakit. Atau sering sekali misalkan kalau saat ini seperti bagaimana virus COVID itu dipelajari. Nah, sehingga ketika melakukan penelitian menggunakan kultur, maka laminar airflow yang dipilih adalah harus yang vertikal. Karena apa? Kalau kita lihat gambar di sini, ini adalah laminar airflow yang horizontal, ini adalah yang vertikal. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa pada laminar airflow yang horizontal, maka aliran udara itu ke arah dari operator, ya. Nah, apabila kita bekerja menggunakan virus atau mungkin bakteri, maka dikhawatirkan virus itu akan mengenai operator, mengenai yang bekerja, gitu ya. Sehingga yang paling aman apabila kita melakukan kultur sel dengan yang berhubungan mempelajari mekanisme suatu penyakit, maka yang aman adalah menggunakan laminar airflow yang arah anginnya, arah sirkulasi udaranya adalah yang vertikal, sehingga kita tidak terkena aliran udara itu, sehingga aman dari paparan virus dan penyakit dan sebagainya. Nah, ini adalah HEPA ini yang menjadi dasar supaya area di dalam laminar airflow ini steril, gitu ya. Nah, kemudian mikroskop. Nah, mikroskop apabila kita mempunyai mikroskop biasa itu masih bisa kita gunakan, tetapi akan lebih aman, lebih nyaman apabila kita menggunakan mikroskop inverted, ya. Mikroskop inverted itu cahayanya tidak dari bawah tapi dari atas. Nah, itu karena apa? Ketika kita mengkulturkan sel, kita pasti menggunakan media yang jumlahnya banyak, sehingga itu aman bagi mikroskopnya, juga nyaman bagi selnya, gitu. Dan biasanya pada laboratorium yang sudah memiliki dana yang besar, biasanya meja benda pada mikroskop itu ada aliran listriknya, bukan aliran listrik, jadi dibuat hangat.
bisa hangat sehingga sel itu meskipun dia dikeluarkan dari inkubator, dia masih tetap dalam kondisi hangat. Jadi suhunya tetap terjaga. Nah, kemudian yang di tengah ini adalah inkubator CO2. Nah, inkubator CO2 ini juga tidak harus memiliki inkubator CO2, tetapi apabila ada inkubator CO2 itu akan sangat menguntungkan gitu ya, karena di dalam inkubator CO2 ini sangat lengkap. Saat ini telah berkembang dengan modifikasi-modifikasi yang baru, sehingga dia lebih lengkap. Biasanya di sini kelembapan udaranya bisa dijaga, kemudian suhunya bisa diatur, kemudian jumlah oksigen yang ada di dalam inkubator ini juga sudah bisa diatur supaya sel-sel yang ada di dalam culture dish yang ada di sini itu mendapatkan oksigen yang cukup. Nah, kemudian centrifuge. Nah, centrifuge ini juga diperlukan karena pada beberapa cara koleksi sel itu memerlukan centrifuge. Jadi ini beberapa alat yang diperlukan yang sangat menguntungkan apabila itu ada. Nah, ini seperti tadi yang saya katakan mikroskop inverted, karena pada kultur hewan, pada kultur sel jaringan ataupun organ hewan, kita bekerja dengan media yang cair, ya, media yang cair. Nah, apabila tidak menggunakan mikroskop inverted, maka space ini tidak cukup, ya, tidak cukup untuk kita meletakkan benda yang akan kita gunakan. Kemudian ini tadi pipet volume, mikropipet semuanya diperlukan, namun itu tidak menjadi peralatan yang penting. Jadi misalkan orang-orang yang berada pada lokasi yang sangat jauh dari kota, mungkin tidak mudah untuk mendapatkan mikropipet, tidak mudah mendapatkan pipet volume yang steril, maka dalam kondisi yang terpaksa bisa menggunakan pipet volume misalkan untuk mengisikan media dan sebagainya. Nah, teknik aseptik sangat diperlukan seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal, yang pastinya ada beberapa mikroba yang menjadi penyebab mengapa kita harus bekerja secara aseptis, ya. Mengapa kita bekerja secara aseptis itu karena adanya mikroba-mikroba yang bisa mengkontaminasi. Apakah kontaminan itu hanya berupa mikroba? Tidak, yang dimaksud kontaminan itu bisa juga kontaminan itu berupa sel. Ya, jadi bagaimana sel itu menjadi kontaminan? Nah, misalkan saudara bekerja dengan limfosit, tetapi beberapa peralatan saudara sharing dengan teman yang bekerja dengan sel yang jenis yang lain, maka sel yang digunakan teman saudara atau sebaliknya bisa mengkontaminasi kultur saudara, sehingga hasil yang didapatkan akan tidak maksimal gitu ya. Sehingga ketika kita bekerja kultur memang hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan. Lalu jadi nah, ini beberapa contoh kita bekerja secara aseptis, ya. Ketika kita bekerja kultur, maka semua peralatan yang kita perlukan berupa mikrotip, mikropipet, kemudian pipet volume yang steril tentunya, media, semuanya harus sudah kita siapkan. Nah, biasanya water bath itu diperlukan, ya, water bath diperlukan karena media yang akan kita gunakan untuk menumbuhkan sel kita harus dalam keadaan hangat. Maka misalkan kita akan bekerja jam 10 begitu ya, maka sebelum jam 10 media-media itu harus sudah kita letakkan pada water bath
Supaya apa? Supaya ketika kita gunakan maka media itu sudah hangat. Karena apabila media itu dingin kemudian sel itu kita masukkan, maka sel itu akan mengalami shock dan itu yang menjadi salah satu penyebab sel itu tidak tumbuh dengan baik. Jadi ini. Nah kemudian di sini cara mengambil pipet volume itu juga ada caranya. Jadi pipet volume saat ini sudah banyak pipet volume yang sekali pakai yang diperjualbelikan begitu ya. Dan saat ini orang lebih nyaman menggunakan pipet volume yang sekali pakai. Nah, meskipun menggunakan pipet volume yang sekali pakai ataupun yang bisa kita sterilkan, maka ketika membuka pipet volume itu dari bungkusnya, kita tidak boleh menyentuh ujung dari pipet volume tersebut, begitu ya. Nah, supaya apa? Supaya bisa jadi di tangan kita, di sarung tangan kita itu ada spora dari mikroba dan sebagainya. Nah, begitu juga ketika kita menggunakan pipet tetes, begitu juga kita menggunakan pipet tetes, maka ujung dari pipet itu tidak boleh tersentuh oleh tangan kita. Nah, itu yang perlu mendapatkan perhatian ketika kita menggunakan kultur. Nah, kemudian ketika kita menggunakan mikropipet, baik itu ketika kita bekerja kultur maupun bekerja yang tidak harus steril, maka posisi di dalam meletakkan mikropipet itu harus kita perhatikan. Terutama apabila mikropipet itu baru kita pakai. Jangan sampai sisa cairan atau sisa solution itu mengenai ujung dari mikropipet, karena ini akan pertama mengkontaminasi, kedua akan menyebabkan mikropipet itu mudah rusak. Nah, apabila dia mudah rusak, maka volume yang kita ambil bisa menjadi terganggu dan itu bisa menyebabkan kegagalan di dalam kita bekerja di lab, baik itu ketika kita bekerja kultur sel maupun bekerja yang lainnya, gitu ya. Nah, Bunsen diperlukan ya, Bunsen diperlukan karena ketika kita bekerja kultur, ketika kita membuka botol, kemudian ketika kita akan menutup tetap harus kita hangatkan dulu, didekatkan di Bunsen, baru kita tutup gitu ya, karena bisa jadi tanpa kita sadari leher botol kita tersentuh tangan atau yang lain. Nah, itu adalah cara untuk kita bekerja aseptis. Nah, tentunya ketika kita menggunakan Bunsen, apalagi kalau Bunsen itu dengan memanfaatkan spiritus ya, itu harus hati-hati karena apa? Jangan sampai tersenggol kita sehingga tumpah, itu berbahaya. Jadi di samping teknik aseptis, maka kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang lain untuk keselamatan dalam bekerja. Nah, teknik aseptis yang lain yang harus kita perhatikan adalah misalkan botol ini ya, jadi botol ini berisi media, jadi warna pink ini adalah warna media dari kultur. Nah, apabila kita membuka botol ini, kemudian kita ingin mengambil mikropipet atau yang lain, maka tangan kita hendaknya tidak melewati botol yang berisi media atau culture dish yang berisi media, karena bisa jadi kalau kita melewatinya baju jas lab kita ada spora mikroba yang kemudian dia akan jatuh ke media itu, yang itu kemudian akan menyebabkan medianya terkontaminasi. Nah, kalau media terkontaminasi meskipun dia tidak sedang digunakan untuk kultur, maka kita akan kehilangan media itu, karena media itu harus kita buang apabila sudah jelas terkontaminasi. Ya. Nah, cara sterilisasi ada berbagai macam. Ya. Kita bisa menggunakan suhu yang panas atau dengan autoclave seperti yang ada di contoh ini, bisa menggunakan
inkubator yang suhunya kita tinggikan, atau bisa menggunakan ethylene oxide dan banyak sekali, atau dengan radiasi. Nah, kapan kita melakukan sterilisasi dengan autoclave, dengan gas, dengan radiasi, dengan filtrasi dan sebagainya, tentunya berdasarkan bahan apa yang akan kita sterilkan, ya. Kalau media juga harus kita lihat media apa yang akan kita sterilkan. Apabila media itu misalkan NaCl, BBS, itu mungkin saudara bisa mensterilkan dengan autoclave. Tetapi kalau media itu berisi protein, misalkan tadi media yang warnanya pink tadi, itu di situ biasanya ada asam aminonya, kemudian ada proteinnya dan sebagainya. Tentunya kita tidak bisa melakukan dengan cara suhu tinggi tidak bisa, jadi dengan inkubator tidak bisa, dengan autoclave tidak bisa. Salah satu cara adalah dengan filtrasi. Jadi disaring, dengan cara disaring tentunya saringannya mempunyai ukuran pori-pori yang tertentu yang diasumsikan bahwa mikroba tidak bisa melewatinya. Yaitu dengan ada yang namanya millipore filter, ada nama millipore filter dengan pori-pori yang ukurannya sangat kecil, yaitu 0,2 mikrometer, yang bisa digunakan untuk sterilisasi. Nah, ada dua macam sel yang kita tumbuhkan itu, ada dua macam jenis tumbuhnya. Ada yang dia menempel pada substrat, ada yang dia tidak menempel, atau yang disebut dengan kultur sel suspensi. Apa saja? Jadi sel itu ketika dikulturkan, pola tumbuhnya akan sama ketika dia ada tumbuh secara in vivo. Jadi misalkan tadi yang saya contohkan pada slide kedua, ketika kita mengkulturkan sel-sel darah, ya, maka sel-sel darah ini dia akan berada di dalam media kultur itu secara suspensi. Jadi dia tidak akan berikatan dengan sel tetangganya, tidak menempel pada culture dish-nya. Itu namanya adalah kultur sel suspensi. Jadi semua sangat tergantung berdasarkan pada di mana dan bagaimana dia hidup atau tumbuh ketika in vivo. Nah, kemudian ada sel yang tumbuhnya dia harus berinteraksi dengan sel tetangganya. Misalkan hepatosit, ya. Hepatosit itu ketika dia ada di dalam hepar, dia menempel satu dengan yang lain. Sehingga ketika dia dikulturkan secara in vitro, maka untuk tumbuhnya dia mencari temannya, meskipun di awal kita koleksi, kemudian kita pisahkan, dia menjadi dia berupa sel-sel yang berdiri sendiri, tetapi untuk dia tumbuh dia harus mencari pasangan, mencari gandengan pada sel tetangganya untuk dia bisa berkomunikasi antar sel. Seperti contoh pada slide pertama tadi, ya, seperti contoh ini kalau di sini, ya, dia pasti akan menjulur ke kiri, ke kanan, di mana sel itu yang paling dekat dengan dia. Itu adalah perbedaan cara tumbuh sel itu. Sehingga kalau pada sel-sel yang demikian disebut dengan membentuk monolayer sel, ya, membentuk monolayer sel, dan dia melekat di dalam culture dish itu, dia melekat di dalam culture dish itu, kemudian dia juga melekat dengan sel-sel di sebelahnya. Sehingga kalau misalkan kita akan memisahkan sel itu dari sel sebelahnya ataupun dari culture dish, kita memerlukan enzim atau memerlukan cara mekanis. Cara mekanisnya seperti apa? Ya, kita pipetting. Kemudian kalau enzim, kita tambah enzim dengan konsentrasi yang tertentu supaya selnya tidak rusak, sehingga dia bisa lepas dari sel tetangganya. Ya, itu adalah perbedaan sel. Sehingga kalau misalkan saudara akan mengkulturkan sel ginjal gitu,
sama dia akan membentuk pola yang sama, fibroblast atau sel epitel semua akan membentuk pola yang sama. Tetapi kalau saudara mengkulturkan limfosit misalkan, limfosit di dalam spleen dia terpisah dengan satu sel yang lainnya. Kemudian leukosit atau kemudian sel-sel yang di dalam tubuh dia tidak berikatan dengan sel yang lain atau tidak membentuk jaringan yang padat, maka dia termasuk pada sel suspensi. Nah, saya kira itu untuk hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Permisi Bu. Ya. Ya, saya Wanda dari kelas B izin bertanya Bu. Mengenai untuk standar dari komposisi yang harus ada pada media kultur jaringan hewan itu apa ya Bu? Soalnya kemarin itu pas praktikum teknik kultur sel dan jaringan ini ditunjukkan itu medianya itu yang sudah jadi begitu Bu. Jadi kalau misal kita membuat sendiri itu apa komponen yang harus ada begitu Bu? Terima kasih. Ya, jadi komponen utama yang harus ada yang pertama adalah pastinya glukosa ya, glukosamin itu ada minimal. Kemudian itu yang harus ada. Yang lain bisa dimodifikasi itu artinya misalkan bisa kita tambah growth factor. Nah, growth factor itu untuk mempercepat sel itu tumbuh. Ada di mana? Biasanya ada pada serum. Jadi kalau pada praktikum itu sudah dalam bentuk larutan itu ya dia sudah lengkap. Biasanya setiap kita membeli media di sana ada listnya apa saja komponennya. Biasanya kalau kita membeli yang komersial yang harganya tidak murah itu di sana sudah ada asam aminonya, sudah ada serum growth faktornya ada, kemudian ada asam aminonya lengkap, ada mineral-mineral yang lain, semuanya sudah lengkap di sana. Tetapi yang belum ada di dalam media itu adalah antibiotik. Nah, biasanya antibiotik itu kita tambahkan sendiri. Nah, antibiotik ini tidak selalu harus digunakan gitu ya. Tetapi kita harus tahu kondisi di lab kita. Apabila lab kita itu misalkan beberapa kali kok kontaminasi, nah karena hal seperti itu kan tidak terlihat gitu ya. Biasanya kita menggunakan antibiotik ya. Jadi itu adalah beberapa media yang di sana. Nah, apabila kalau pada beberapa laboratorium skala yang dia memproduksi skala besar seperti yang saya ceritakan Puspetnima, mereka lebih sering membuat media itu sendiri. Jadi warna merah itu adalah dari phenol red. Jadi kalau pada waktu praktikum kan medianya warna merah seperti tadi juga saya tunjukkan warna merah ya. Itu adalah marker untuk melihat perubahan pH dari media tersebut ketika media itu kita gunakan. Nah itu berasal dari phenol red ya. Jadi media yang warna pink itu apabila sudah sel itu tumbuh di sana dalam beberapa hari, maka media itu akan berubah warnanya. Karena apa? Karena pH-nya sudah berubah. Nah, ketika sudah berubah seperti itu, maka kita harus segera menggantinya dengan media yang baru. Nah, mengenai komposisinya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita membuat sendiri, berarti harus nambah asam amino, harus menambah growth factor, harus menambah glukosa dan sebagainya. Nah, kalau untuk skala laboratorium untuk penelitian biasanya kalau saat ini orang lebih memilih beli yang sudah jadi begitu. Yang sudah jadi itu tidak harus cair, ada yang powder. Jadi kita powder kalau yang powder keuntungannya expirednya lebih lama, tetapi lebih sibuk kita karena
harus melarutkan, kemudian kita mengukur pH-nya, kemudian kita mensterilkan. Nah, itu yang. Tetapi komposisinya sudah lengkap. Nah, seperti itu Mbak Wanda ya. Jadi isi komposisinya itu setiap jenis media akan berbeda-beda ya kelengkapannya. Misalkan asam aminonya ada yang lengkap, ada yang hanya asam amino tertentu dan sebagainya seperti itu. Begitu Mbak Wanda. Ada yang lain mungkin? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, jadi untuk materi saya UTS-nya semua yang sudah kita diskusikan kita hari ini ya, materi sudah saya upload. Pelaksanaannya kalau tidak salah hari Kamis juga ya nanti UTS-nya ya. Jadi saya kira jadwalnya sudah ada. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, oh ya sebelumnya mungkin nanti ada beberapa, ada di antara